Saya sebagai software engineer itu sebenarnya suka sebel gitu ya, dan mungkin ini juga keresahan buat teman-teman software engineer yang lain. Saya tuh sebel ketika ada orang yang misalnya bilang, "Ini sistemnya gitu doang kan?" Gitu kan, atau, "Ini aplikasinya gitu doang kan, emang susah banget ya? Kok bisa sih mahal banget gitu?" Nah, itu saya sebel dengan yang gitu-gitu. Kenapa? Karena gini nih, karena udah kadung seperti itu ya, mending saya bakal ceritain nih di sini, kalau ada satu hal yang mungkin sangat-sangat sepele atau terlihat sangat sederhana gitu kan, tapi sebenarnya dalam proses pembuatannya itu tidak sesederhana itu, dan bahkan itu bikin sengsara bagi kita software engineer ketika proses pembuatannya. Jadi gini, pernah nggak sih teman-teman tuh mikir tuh kan, kenapa sih ada tombol like ya di setiap media sosial gitu, kayak misalnya di Instagram, di TikTok, di YouTube, ataupun ya di LinkedIn bahkan gitu kan. Dan mungkin buat teman-teman yang sebagai user gitu, like itu udah kayak refleks aja gitu loh. Ngelihat postingan lucu, like, ngelihat video yang keren, like, atau bahkan mungkin nggak pakai mikir, kadang otomatis like aja gitu kan. Nah, sebagai software engineer yang udah berpengalaman ngurusin sistem-sistem yang kayak gitu kan, di sini saya kasih tahu karena sebenarnya di balik satu klik tombol itu aja itu ada sistem yang super kompleks di baliknya, yang bahkan bikin namanya raksasa teknologi itu bakal pusing gitu ketika proses pengerjaannya. Jadi gini, kenapa seperti itu? Karena gini, kalau salah desain itu bakal dampaknya itu bisa ke kecepatan aplikasinya anjlok gitu kan, terus database-nya bisa jebol gitu kan. Bahkan jutaan dolar tuh bisa terbuang cuma-cuma gitu, hanya karena satu tombol ini aja. Nah, di video kali ini tuh saya bakal bongkar rahasia di balik tombol like ini gitu kan. Jadi buat yang teman-teman mungkin masih awam dengan hal ini bisa jadi wawasan baru, dan mungkin buat teman-teman yang sesama software engineer, kalian bakal relate banget dengan keresahan ini. Jadi gimana sih pembahasannya? Tonton video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, mungkin banyak teman-teman yang ngira ya atau berpikir gitu kan, kalau tombol like itu sekedar nambah satu angka aja, pencet like langsung nambah satu jumlahnya gitu kan. Ya itu salah besar ya, tidak seperti itu gitu. Karena yang teman-teman anggap sepele itu sebenarnya itu adalah suatu mesin raksasa dengan arsitektur yang rumit yang bekerja di baliknya. Jadi gini, mungkin ya siapa tahu barangkali ada gitu teman-teman ketika lagi nongkrong sama teman-temannya tuh, terus membayangkan gitu kan kalau Instagram nggak ada like-nya gitu, nggak ada tombol buat like gitu, itu bakal kayak gimana gitu. Ya mungkin itu agak terlihat lucu gitu, karena memang ya itu hal yang terlihat sangat sepele dan sangat sederhana, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau kita bongkar dapurnya ya, like ini kalau teman-teman mau tahu, like itu adalah jantung interaksi utama dari sebuah media sosial, seperti itu. Jadi sepenting itulah tombol like ini. Karena gini, setiap kali teman-teman tuh pencet like, itu tuh banyak banget data yang harus disimpan. Mulai dari siapa yang like, postingan mana yang di-like gitu kan, terus kapan waktunya dia di-like, sama device apa yang dipakai. Nah, semua itu dicatat gitu. Dan ini tuh bukan sekali dua kali, ini tuh harus dicatat dengan detail supaya nggak ada duplikasi data, supaya nggak ada data yang hilang gitu kan, dan bisa tetap konsisten di seluruh dunia. Kalau teman-teman ingat, aplikasi seperti itu dipakai global. Nah, sekarang bayangin skalabilitasnya gitu ya. Kalau misalnya penggunanya itu masih 100 orang, itu asli gampang banget, easy. 10.000 orang masih easy, 100.000 oke, masih cukup easy. Tapi bayangin kalau pengguna aktifnya itu 2 miliar kayak Instagram gitu. Itu udah lain cerita. Karena gini, dalam 1 detik aja itu bisa ada jutaan orang yang pencet like secara bersamaan. Itu artinya jutaan request itu masuk ke server dalam satu waktu dan nyaris berbarengan. Bahkan mungkin ada yang sangat-sangat berbarengan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu bayangin aja kayak pintu tol gitu yang misalnya tiba-tiba dimasukin ya jutaan mobil lah seperti itu dalam 1 detik gitu kan. Nah, kalau sistemnya nggak siap, ya udah langsung macet total aja, kira-kira kayak begitu. Nah, dalam dunia digital, macet ini berarti server itu bisa tumbang gitu loh, database-nya bisa overload, bahkan bikin seluruh aplikasinya itu ya down, seperti itu. Jadi, gini, satu klik kecil dari jarinya kita ya, itu kelihatannya nggak ada apa-apanya gitu, tapi bagi server itu udah kayak alarm gitu loh. Jadi ini udah bakal ada alarm, nih ada request masuk nih, ayo cepat dicatat, cepetan dicatat gitu kan, jangan sampai telat, jangan sampai ada duplikasi, intinya seperti itu. Itu server langsung panik seperti itu. Jadi, kalau misalnya request ini datang dari jutaan orang gitu kan,
dalam 1 detik, datang jutaan kali, sorry bukan jutaan orang, tapi datang jutaan kali dalam 1 detik. Nah, itu tuh udah bukan lagi coding biasa, itu udah perang skala global kita bilang ya gitu loh. Jadi software engineer itu harus dipaksa mikir nih ketika membuat proses, like ini tadi, itu kita tuh harus dipaksa mikir buat gimana sih caranya database bisa tetap kuat gitu kan, gimana caranya biar sistemnya itu tetap cepat gitu kan, dan gimana kalau jutaan orang tuh klik bersamaan, itu yang jadi pikiran kita gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman jadi software engineer di Instagram gitu kan, apa nih yang pertama kali bakal teman-teman pikirin itu waktu ngedesain tombol atau lebih tepatnya si fitur like ini? Ya, silakan dijawab ya. Apakah itu kecepatan, konsistensi, ataupun ya cara server supaya biar nggak rungkat seperti itu. Silakan dijawab di komentar. Nah, sekarang kita bicara ke skalabilitasnya ya. Jadi misalnya dari 1 like sampai jutaan like gitu. Nah, coba teman-teman bayangin ya, dalam 1 detik itu ada jutaan orang pencet like tadi itu secara barengan gitu kan. Nah, pertanyaannya servernya kuat apa enggak nih? Atau bahkan langsung rungkat aja gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin aplikasi pribadi ya, kayak misalnya blog kecil gitu, itu like gampang banget urusan si like-like itu gitu kan. Kamu tinggal bikin satu tabel di database aja gitu kan, tiap kali ada yang like, udah insert aja datanya itu ke baris yang baru itu kan, udah simple, beres, selesai. Nah, tapi coba pindahin skenario ini tuh ke dunia nyata, apalagi ke level global gitu. Bayangin gini, satu postingan boyband Korea aja ya, kayak BTS, itu kan bisa dapat 1 juta like dalam hitungan menit aja gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gimana caranya nyimpen dan ngitung semua itu gitu loh. Kalau kita jalanin ya query sederhana gitu ya untuk nge-fetch datanya kayak misalnya berapa jumlah like di posting ini gitu kan. Kedengaran itu sepele gitu kayak cuma mau nampilin data jumlah like di suatu postingan gitu. Kayaknya sepele banget gitu. Tapi bayangin kalau query itu yang tadi ada 1 juta yang nge-like, berarti kan dia tuh harus ngesapu nih 1 juta baris tiap detiknya gitu loh. 1 juta baris data tiap detik. Di skala kecil ya SQL-nya tuh masih aman lah. Kita pakai SQL doang tuh masih aman. Tapi kalau dari skala global ya query itu bisa bikin server tuh literally kebakar. Karena gini, bukan cuma satu orang yang akan tampil di layarnya itu berapa jumlah like dari suatu postingan itu. Sadarin itu nggak? Teman-teman buka page itu kan ngelihat ini like-nya ada berapa, nggak cuma teman-teman, ada orang yang lain juga gitu. Nah, seperti saya bilang tadi, berarti kan ada jutaan user gitu ya, user lain yang buka aplikasi di saat yang sama itu kan, dan mereka semua pengen lihat angka like update real time, seperti itu. Jadi di level startup kecil ya, perusahaan teknologi yang mungkin masih kecil, itu masalahnya masih di masalah coding, masalah sintaks bahkan. Tapi kalau udah di level yang raksasa gitu ya, itu masalahnya udah bukan di coding lagi, coding itu udah harga mati. Yang kita jadikan masalah adalah skalabilitasnya, seperti itu. Jadi mungkin dari sisi codingnya masih sama itu kan, tapi tekanan jutaan request-nya itu udah kayak air bah aja gitu yang siap ngancurin bendungan seperti itu. Itulah kenapa software engineer di perusahaan besar gitu ya, itu bukan lagi mikirin sintak, tapi ya itu tadi mikirin arsitekturnya terutama di masalah skalabilitasnya gitu loh. Makanya tuh di sini kita pakai yang namanya misalnya ada caching, terus sharding, terus distributed database kan atau bahkan ya sistem antrian untuk itu. Karena itu tadi, satu klik kecil aja itu bisa meledak jadi 1 juta query per detik. Intinya seperti itu. Jadi, kalau misalnya teman-teman disuruh milih nih ya, lebih susah handle 1 juta like atau 1 juta komentar? Nah, boleh dijawab tuh di komentar. Nah, sekarang kita masuk ke database desainnya ya. Di sini saya bakal kasih tahu ada suatu bahayanya ketika kita cuma membuat suatu tabel yang polos aja gitu. Kayak misalnya teman-teman bikin tabel buat nampung like tadi, anggaplah tabel like gitu kan. Nah, itu siap-siap tuh servernya bisa benar-benar langsung gosong ngebul gitu. Rasep. Karena gini, bayangin teman-teman tuh bikin satu tabel apa ya, tabel sederhana aja di database gitu ya. Kayak tabel like tadi misalnya yang jadi kolomnya itu adalah user ID sama post ID. Ya udah kayak buku catatan aja siapa nge-like siapa, udah seperti itu. Kelihatannya simpel, aman, tapi nggak seperti itu gitu loh. Tunggu dulu intinya. Jadi gini, begitu aplikasinya itu gede gitu kan, itu masalah udah mulai datang seperti itu. Jadi karena user itu apa ya, user dan sistem itu ya di aplikasi yang global ini, aplikasi yang teman-teman pakai kayak misalnya Instagram dan lain-lain, itu tuh kan nggak cuma butuh data si A, like si B gitu loh. Tapi mereka tuh butuh query-query yang lain kayak misalnya user A udah like posting X atau belum, terus posting X udah punya berapa like, terus juga tampilkan list dari semua posting yang pernah di like sama si user B misalnya seperti itu. Nah,
di awal tentunya query-query untuk mengambil data itu tuh masih enteng gitu loh, untuk fetching data seperti itu masih enteng. Tapi kalau tabelnya itu udah punya miliaran baris datanya gitu kan, ya satu pertanyaan tuh udah bisa bikin database itu bener-bener sesak napas gitu loh, megap-megap seperti itu. Jadi gini, bayangin teman-teman tuh punya gudang arsip lah yang isinya tuh udah miliaran kertas gitu kan. Nah, awalnya tuh mungkin teman-teman cuma nyatat aja nih siapa like apa nih, tadi arsipnya buat like ya kayak gitu kan. Tapi lama-lama misalnya, bosnya teman-teman tuh nanya hal yang lain gitu kan, misalnya, "Eh, coba dong cari semua like dari orang ini." Terus atau misalnya hitung semua like dari postingannya orang ini gitu. Nah, kalau kita nggak punya sistem rak yang benar-benar rapi ya, alias tuh udah terindexing lah gampangnya gitu, kan teman-teman tuh bakal bongkar ulang tuh, bongkar gudangnya itu satu persatu buat cari kertasnya dan dicatat lagi, dilihat satu persatu nih buat dapat informasi tadi, seperti itu. Nah, itu bener-bener bikin stres gak sih kalau kayak gitu secara manual aja itu kan. Nah, dari situ di sinilah apa ya bilang itu masalah indexing ini muncul gitu kan. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman bikin indeks di user ID-nya, itu pencarian si A udah like apa aja itu jadi cepat. Tapi pencarian posting X udah udah punya berapa like itu bakal jadi lambat. Tapi kalau misalnya teman-teman bikin indeks untuk berdasarkan post ID-nya, itu bakal kebalikannya. Tapi kalau misalnya teman-teman bikin dua-duanya, ya siap-siap. Storage dari servernya tuh beneran meledak. Gampangannya kayak gitu. Nah, di level global tadi ya, efisiensi 1 milisecond aja, 1 milidetik, itu bisa bikin beda ratusan ribu dolar buat biaya servernya per tahun. Gampangannya seperti itu. Bayangin uang itu ya, itu bisa banget cuma kebuang tuh gara-gara kita salah desain dari tabelnya ini, gitu, tabel di database-nya. Jadi software engineer di perusahaan besar itu sampai begadang tuh cuma buat mikirin ini indeks mana nih yang harus dipilih duluan, apakah indeks yang untuk user ID atau indeks dengan post ID, seperti itu. Jadi kelihatannya sepele ya kalau kita sekedar bikin satu tabel polos aja gitu kan, tapi di balik itu ya ada masalah arsitektur, biaya, sampai performa yang bikin nih kepala kita para software engineer ini bisa benar-benar cenut-cenut gitu ketika ngerjainnya ini, apalagi biasanya malam-malam. Nah, sekarang gini pertanyaannya, kalau teman-teman diminta melakukan apa ya, mendesain gitu ya, pilih mana nih? Pilih indeks di user ID atau pilih di post ID-nya? Silakan jawab di komentar. Nah, sekarang saya bakal kasih tahu lagi ya, di mana like itu dia itu tidak sekedar write, tapi dia tuh read heavy gitu. Jadi yang bikin servernya tuh ngos-ngosan ya, itu bukan cuma ketika saat orang melakukan proses like itu tadi, tapi saat jutaan orang menampilkan berapa jumlah like pada suatu postingan di layarnya, seperti itu. Jadi kalau tadi teman-teman masih ingat, saya udah sebut misalnya teman-teman buka nih di Instagram, ngelihat suatu postingan, itu kelihatan ada berapa like-nya, ya bayangin teman-teman nggak sendirian melakukan itu gitu loh. Jadi gini, kebanyakan mungkin orang akan mikir gini ya, kalau ya tombol like itu udah tinggal masalah nulis data ke database doang tuh kan. Satu orang klik, satu baris data ditambah. Seolah selesai begitu aja gitu loh. Nah, padahal itu baru setengah ceritanya gitu loh. Jadi gini, beban sungguhnya itu ketika ya tadi saya bilang membaca data like-nya itu gitu loh. Bayangin gini ya, teman-teman scroll gitu kan, feed di Instagram, terus setiap posting tuh harus nunjukin jumlah like gitu kan. Nah, itu artinya setiap teman-teman swipe itu aplikasi itu kirim query buat apa, kirim request yang nantinya itu akan jadi query ke server seperti itu. Jadi kalau ada jutaan orang lagi scrolling bareng-bareng tuh ya, itu jutaan query per detik tuh terjadi loh, dan itu baru angka. Masih ada yang lebih berat kayak misalnya waktu teman-teman klik, lihat siapa saja yang like gitu kan. Nah, itu jadi masalah lain tuh. Jadi sistem harus ngasih daftar panjang mulai dari nama, foto profil gitu kan, ya kadang bahkan siapa temannya teman-teman nih yang juga nge-like postingan itu gitu loh. Itu udah kayak, server tuh dipaksa jadi stalker full time lah buat miliaran orang, intinya seperti itu. Ya bayangin aja gini loh, kayak misalnya di kondangan gitu ya, ada buku tamu gitu ya, buku tamu di acara ya kondangan tadi lah gitu kan. Nah, suatu orang tanda tangan tuh gampang tuh, tapi begitu panitia tuh minta gitu kan, misalnya ada minta, ya apalagi misalnya tamunya ribuan gitu ya, udah kondangan tamunya ribuan, ya satu orang tanda tangan tadi itu gampang, tapi misalnya panitianya minta coba tunjukin siapa aja yang udah tanda tangan, ya yang bagian urusan itu kan udah langsung harus bongkar gitu loh. Itu ada halaman demi halaman tadi tempat orang tanda tangannya gitu kan, ya kira-kira seperti itu gitu loh. Itulah, beratnya proses read tadi, makanya di sini like itu dia tuh adalah proses yang read heavy, seperti itu. Jadi
seperti tadi ya, saya ulangin lagi tuh kan, masalah terberat itu bukanlah tombol like itu ditekan, itu udah berat, tapi bukan yang terberat. Yang terberat itu adalah ketika jutaan orang gitu kan, pengen tahu hasil dari like itu gitu loh. Jadi server tuh udah jadi kayak artis yang habis tampil gitu, jadi udah bukan lagi capek saat tampil gitu kan, tapi saat diserbu fans yang semuanya tuh pengen foto bareng. Nah, gampangannya se-stres itulah proses like itu gitu. Jadi buat software engineer seperti saya, ini benar-benar nightmare, ini benar-benar mimpi buruk gitu. Karena setiap query lihat siapa yang like itu harus cepat. Nggak mungkin kan teman-teman sebagai user tuh pengen itu lambat gitu kan. Tapi selain harus cepat, itu juga harus akurat, itu jadi masalah itu kan, dan jumlahnya tuh ya tadi bisa miliaran kali dalam sehari. Nah, kalau teman-teman jadi user, lebih penting mana nih? Tahu jumlah like atau tahu siapa aja yang nge-like? Silakan jawab di komentar. Nah, sekarang saya bakal ceritain trik rahasia di balik kecepatannya. Jadi gini, kenapa sih tombol like itu berasa instan gitu kan? Nah, di situ rahasianya itu bukan hanya sekedar database yang kuat, tapi juga ada yang namanya case. Jadi gini, pernah nggak sih teman-teman sadar ketika teman-teman pencet like itu kan, itu angka langsung naik seketika, gambarnya gitu, kayak sulap gitu kan. Nah, padahal di belakang layar, itu tuh database tuh butuh waktu lebih lama buat ngeproses itu. Nah, trik rahasianya itu yang tadi saya bilang dengan case. Jadi biasanya ini pakai Redis ataupun Memcache saya macam-macam lah alat buat proses caching ini ya, you name it gitu kan. Nah, analoginya itu gini, case itu kayak sticky note lah di meja kerjanya teman-teman itu kan. Nah, misalnya bosnya teman-teman tuh nanya data untuk kebutuhan cepat aja, teman-teman bisa tinggal tunjukin si sticky note-nya itu tadi gitu kan, nggak perlu bongkar arsip di gudang gitu. Atau itu bisa kita sebut sebagai database-nya lah. Nah, itu kan yang bikin jadi kayak terasa instan gitu, tapi ya tentunya ada harga yang harus dibayar gitu. Jadi misalnya kalau tadi pakai sticky note itu kan ya kadang namanya sticky note itu nggak sama persis dengan ya arsip utama tadi yang ada di gudang gitu kan ya. Hasilnya kalau kita kembalikan ke masalah media sosial ini, kita bisa lihat angka like yang aneh-aneh gitu loh. Misalnya di layarnya teman-teman tuh 101 misalnya jumlah like-nya, tapi di temennya teman-teman tuh di teman yang lain tuh ternyata baru 90 misalnya seperti itu. Itu kalau teman-teman sadarin tuh kelihatan banget ketika teman-teman lihat like di YouTube. Karena ya itu tadi proses di belakang tuh masih belum selesai gitu loh. Jadi gini, itu tuh bukan bug ya sebenarnya, itu bukan bug. Jadi gini, itu tuh memang pilihan desain yang mostly dipakai, dipilih gitu ya sama perusahaan-perusahaan pengembang media sosial. Karena gini, menurut pengembang gitu ya, akan lebih baik gitu ya kalau lebih cepat tapi mungkin sedikit meleset daripada harus akurat tapi bikin user nunggu lama. Kira-kira seperti itu. Kenapa sih alasannya memilih itu gitu loh. Jadi bayangin kalau sistem tuh selalu nunggu gitu data dari database itu kan ya pasti ya usernya bisa komplain gitu loh. Makanya perusahaan tadi ya lebih pilih kasih, ilusi cepat aja dulu, meskipun realitanya angkanya baru sinkron belakangan gitu. Nah, inilah yang disebut dalam dunia software engineering sebagai eventual konsistensi. Jadi bukan langsung benar saat itu juga, tapi pada akhirnya semua angkanya akan selaras, gampangannya seperti itu. Jadi kecepatan like yang teman-teman lihat itu memang bukan keajaiban ya, itu tuh hasil kompromi antara kecepatan melawan keakuratan, seperti itu. Jadi, misalnya teman-teman gini ya, teman-teman tuh lebih pilih like yang cepat walau bisa salah dikit atau ya tadi, angka yang akurat tapi harus nunggu dulu agak lebih lama. Nah, silakan mau pilih yang mana? Curhat di komentar. Nah, sekarang saya bakal omongin yang namanya race condition dan ya double like problem lah. Jadi ada duplikasi data gitu. Jadi gini, pernah nggak sih teman-teman tuh kepikiran kenapa sih tombol like sekarang itu modelnya tuh jadi toggle? Jadi kalau misalnya teman-teman klik sekali itu dia bakal biru atau misalnya gambar hati jadi merah itu kan, tapi kalau klik lagi itu bakalan batal gitu. Nah, ternyata ya di situ ada alasan bahkan alasan sejarahnya gitu. Dan ini tuh hal yang bikin pusing software engineer seperti saya gitu. Jadi gini, dulu memang di beberapa sistem awal ya media sosial itu tombol like itu bukan toggle, tapi tombol aja gitu loh. Jadi satu klik tuh tercatat like gitu kan. Udah gitu aja selesai itu kan. Tapi ya masalahnya muncul pas orang klik tuh berkali-kali gitu, terutama misalnya internetnya lagi lemot gitu kan. Nah, di sistem itu bisa terima 2 sampai 3 request yang hampir bersamaan gara-gara itu gitu loh. Hasilnya ya jumlah like-nya jadi nggak bener, jadi bisa terjadi duplikasi gitu kan, padahal ya cuma dari satu orang aja gitu loh. Nah, bayangin betapa kacaunya kalau ini dibiarin gitu loh. Jadinya gini, ya itulah tadi yang saya sebut sebagai race condition gitu. Jadi
dua aksi terjadi hampir bersamaan dan sistem itu bingung harus nyatetnya tuh gimana gitu. Nah, untuk ngatasin itu ada dua lapisan solusi ya. Jadi yang pertama itu dari sisi user experience-nya dulu ya, dari depan. Jadi tadi dibuat jadi tombolnya itu bentuknya toggle. Jadi kalau user ngerti statusnya itu kan udah like atau belum itu kan. Jadinya tuh klik sekali berarti kan udah like. Tapi kalau klik lagi jadinya batal ya. Berarti orang nih bahkan nggak bakal bisa melakukan namanya spam like tadi gitu loh. Nah, kalau dari sisi belakang ya, dari sisi server level, itu tuh dibuat konsep idepontensi, misalnya seperti itu. Jadi artinya like dari user A itu ya like dari user A ke posting X itu cuma bakal dihitung sekali mau kayak apapun. Jadi mau ada request 10 kali dalam 0,1 detik itu hasilnya tetap akan jadi satu kali aja ya seperti itu. Nah, kedengarannya ini simple ya. Tapi ya di balik layar itu ribet banget gitu loh. Ribetnya gimana? Jadi gini, bayangin teman-teman tuh lagi di kasir minimarket lah misalnya gitu kan, terus teman-teman bilang, "Mbak, saya mau roti yang ini." Nah, ternyata di situ teman-teman tuh ragu, ragu orangnya dengar gitu. Teman-teman ngerasa tuh, suaranya teman-teman tuh kurang keras aja, teman-teman ngomong lagi gitu kan, "Mbak, maaf roti yang ini satu ya." Nah, karena ini masih di ranah manusia ya, si kasir ini tuh masih bisa langsung ngerti gitu loh kalau, oh orang ini tadi atau teman-teman ya lagi mau beli roti itu satu walaupun ngomongnya 2 kali, bukan beli 2. Kenapa seperti itu? Ya karena ini manusia. Manusia tuh bisa nangkap konteks gitu. Tapi bayangin ini di server gitu loh, di mana nggak ada telinga, nggak ada mata, bahkan nggak ada logika manusia yang bisa paham konteks. Jadinya ya yang ada tuh cuma jutaan request masuk yang secara barengan dari seluruh dunia seperti loh. Dan itu dalam hitungan milisecond, milidetik. Intinya seperti itu. Di situ berarti kan server itu udah harus pintar sendiri. Jadi request pertama datang, tandai user A sudah like. Terus request kedua datang yang persis bareng itu harus cepat ditolak gitu loh sebelum nulis 2 kali ke database supaya nggak terjadi duplikasi data tadi gitu. Dan ini tuh bukan sekedar soal masalah orang iseng ya. Bayangin miliaran user di seluruh dunia semua bisa nge-like secara bersamaan gitu kan. Ribuan request tuh bisa tabrakan setiap detiknya gitu kan. Dan ini tuh kayak misalnya teman-teman tuh buka 10 pintu tol sekaligus gitu, semua mobil tuh masuk barengan. Nah, tugasnya tuh pastikan setiap mobil tuh cuma bayar sekali. Salah dikit aja itu berarti bakal ada yang bayar double, ada bahkan yang nggak bayar itu kan ya pokoknya chaos lah akhirnya. Makanya gini, tombol like yang kelihatannya sederhana itu kan sebenarnya itu lahir dari ya tadi ya sejarah penuh kerusuhan digital lah yang harus diberesin. Nah, kalau misalnya teman-teman pertanyaan itu kalau tombol like ini nggak pakai toggle ya teman-teman ngelihat tombol like dan ini nggak pakai toggle yang kayak sekarang, teman-teman pilih mana nih? Biarin bisa spam like biar kelihatan rame atau tetap satu user satu like aja? Silakan dijawab di komentar. Nah, selanjutnya ada masalah lagi yaitu adalah distribusi global. Kayak misalnya satu di Jakarta, satu di New York nih, misalnya seperti itu. Kalau orang di Jakarta dan di New York itu pencet like bareng, datanya nyampe ke server yang mana dulu nih? Kan gitu jadi pertanyaannya. Jadi gini, like itu kan global ya. Siapapun bisa tuh dari seluruh penjuru dunia yang pakai aplikasi itu bisa loh. Orang di Jakarta bisa like barengan sama orang di New York sana seperti itu. Tapi server itu nggak mungkin ada di satu aja pusatnya seperti itu. Harus multi region ya kan. Nah, masalahnya kalau di Indonesia udah 500 like, terus misalnya di New York sana itu masih berapa ya? 400 misalnya 400 like gitu kan. Nah, di sini kan kalau itu ditampilkan dengan salah, itu user bisa bingung ini yang mana yang benar gitu kan. Nah, ini tuh gara-gara ya tadi sinkronisasi data global itu beneran butuh waktu gitu loh. Belum lagi ada latensi lintas benua, itu yang lebih berat lagi. Jadi gini, makanya software engineer itu harus mikirin nih, mau pilih kecepatan atau konsistensi data. Intinya seperti itu. Kita dihadapi dua pilihan itu sebagai software engineer. Nah, ya disitulah ya yang namanya CAP teorema itu muncul gitu jadi solusi. Ya teori ini udah sering saya jelasin di video-video saya tentang CAP teorema ini. Teman-teman bisa pelajari tentang CAP teorema ini di video saya yang lain, terutama ketika teman-teman mau milih engine dari suatu database. Jadi gini, realitanya gini ya, umumnya di perusahaan media sosial ya, perusahaan pengembang media sosial itu lebih memilih kecepatan lokal daripada konsistensi global gitu. Karena mostly yang kita dapatkan itu kan adalah ya user tuh lebih peduli ke kecepatan responnya gitu loh, daripada angkanya seragam di seluruh dunia. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Lebih pilih like yang real time tapi beda-beda di tiap negara atau nunggu dulu sampai sinkron biar semuanya sama? Silakan teman-teman jawab di komentar.
Nah, kalau tadi saya sempat nanya, kira-kira menurut teman-teman tuh like sama komentar lebih berat yang mana gitu kan. Sekarang siap-siap kaget. Di sini saya sebagai software engineer bakal kasih tahu rahasianya. Jadi like itu jauh lebih berat di server daripada komentar panjang lebar. Serius, like itu lebih berat. Jadi gini, aneh mungkin ya kelihatannya. Karena gini, karena kalau komentar memang jelas lebih ribet ya, ada teks panjang gitu kan, ada emoji, bahkan ada mention, ada foto bahkan gitu kan. Tapi rahasianya itu ada di angka. Jadi rahasianya ada di angka ya, itu poinnya ya. Jadi gini, rasionya itu benar-benar gila-gilaan gitu. Jadi satu komentar itu bisa berbanding 100 dengan like. Karena like itu pasti lebih banyak daripada orang komentar gitu loh. Artinya walaupun komentar itu secara isi ya, secara isi itu dia lebih berat gitu kan. Tapi yang namanya like itu lebih brutal secara volume. Gampangannya seperti itu. Jadi kan gini, satu postingan tuh ya, itu bisa dapat ratusan ribu komentar, tapi bisa dapat jutaan like, bahkan berpuluh-puluh juta like gitu loh. Komentar itu tadi saya bilang perbandingan itu bisa 1 banding 100 gitu loh. Ya apa ya? Gampangannya gini, komentar itu kayak misalnya orang belanja banyak di suatu supermarket. Ribet, tapi jarang. Tapi kalau yang like itu udah kayak orang beli permen aja gitu loh. Jadi memang belanjanya dikit, tapi misalnya rame tuh yang beli, ya kasirnya pusing gitu kan. Jelas ya tadi jadi ada antrian yang nggak ada habisnya gara-gara like itu tadi. Nah, dari sisi server, gimana ya jelasinnya itu ya? Dari sisi server itu, like itu bukan masalah ribet. Yang ribet itu ya tadi memang sih, apa namanya, secara isi ya, komentar tuh lebih ribet secara isi. Tapi kalau like tadi itu udah bukan masalah ribet, masalahnya itu adalah badai atau bahkan tsunami data yang masuk tanpa berhenti gitu loh. Itu datang terus gitu kan. Makanya justru tombol like yang kecil itu bisa bikin ya tadi server itu bisa ngos-ngosan, bisa megap-megap gitu loh. Nah, menurut teman-teman nih, apalagi nih yang paling bikin server bisa sesak nafas? Apakah like, share, atau komen? Ya silakan jawab di komentar. Nah, sekarang saya bakal ceritain rahasia gelap ya dari si like itu. Jadi, like itu dipakai sebagai data emasnya si algoritma rekomendasi. Jadi, itulah tadi lah, dark secretnya lah, rahasia gelapnya gitu dari si tombol like. Jadi, dia itu bukan sekedar angka gitu, tapi bensin yang bikin algoritma rekomendasi itu bisa jalan. Jadi gini, setiap kali teman-teman tuh pencet like gitu kan, itu kayak teman-teman tuh ngasih rahasianya teman-teman ke suatu aplikasi yang teman-teman pakai tuh, misalnya anggaplah Instagram misalnya gitu. Jadi setiap teman-teman pencet like itu kayak ngebisikin, "Eh, ini konten ini menarik loh buat saya," gitu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ya yang terjadi algoritma langsung nyatet, "Oh, konten ini bagus, dorong lebih banyak orang-orang. User ini suka topik X," gitu kan, kasih dia lebih banyak topik serupa. Gampangannya seperti itu. Jadi tanpa like, algoritma rekomendasi itu udah kayak orang nyetir di malam gelap gitu, nggak pakai lampu bahkan, seperti itu. Bingung gitu, nggak ada tujuan gitu kan. Tapi dengan like itu tadi ya, mereka tuh bakal punya kompas, punya bensin, ya bakal ya tadi, punya petanya bahkan, tahu mau ngapain, tahu mau kemana, dan ada bahan bakarnya. Jadi gini, dampaknya tuh bakal gila-gilaan banget tuh. Jadi dari satu klik kecil si like itu tadi, bisa lahir rekomendasi yang bikin user itu bisa betah nonton berjam-jam. Jadi kalau user betah itu kan tentunya engagement bakal naik. Kalau engagement naik gitu kan berarti iklan makin banyak. Kalau iklan makin banyak berarti revenue-nya makin banyak. Gampangnya seperti itu. Jadi satu klik kecil ini tadi itu sama dengan efek bisnis yang miliaran dolar lah gampangannya. Dia seperti itu. Jadi like itu bukan sekedar tombol lucu-lucuan ya, kayak cuma fitur-fitur buat happy-happy aja itu. Dia tuh adalah emas murni nih buat yang namanya algoritma rekomendasi. Tanpa like itu nggak akan ada yang namanya FYP ya, for your pay itu nggak bakal ada kalau nggak ada like. Terus juga nggak akan ada rekomendasi YouTube, bahkan kayak rekomendasi di media-media sosial yang lain gitu kan. Bahkan nggak ada yang namanya feed Instagram yang bikin teman-teman tuh bisa scroll terus tanpa berhenti. Jadi gini, kalau misalnya algoritma rekomendasi itu tahu semua like-nya teman-teman, menurut teman-teman itu bahaya nggak sih karena privasi hilang atau malah justru bermanfaat? Silahkan jawab di komentar. Nah, setelah semua yang saya sampaikan tadi, harusnya sekarang teman-teman bisa mulai sadar ya. Jadi siapa sangka nih ya, kalau satu tombol kecil like aja itu bikin perusahaan raksasa itu bakal mikir mati-matian dalam proses pengerjaannya, terutama bahkan saya nih sebagai software engineer ya.
Jadi gini, sebagai software engineer di sini saya akan bilang gitu kan ya, sekali lagi kalau like itu bukan sekedar, nambah satu angka aja gitu. Karena di balik layar setiap teman-teman tuh klik atau pencet tombol like itu menyimpan kompleksitas ya yang gila-gilaan gitu, kayak mulai dari desain database-nya yang harus tahan untuk miliaran baris data gitu kan, terus juga race condition yang bikin server jadi bingung, terus juga case yang apa ya, untuk bikin responnya itu bisa instan tapi tetap akurat gitu kan, dan juga ya tentunya distribusi global yang harus sinkron tanpa user tuh menunggu. Jadi itulah tantangan-tantangan yang dihadapin gitu kan. Jadi mungkin buat, user aja pengguna media sosial gitu kan, ya like itu kayak tadi saya bilang tuh udah kayak refleks aja gitu loh. Ada yang bagus, ada yang lucu, udah like gitu kan ya, satu klik angka naik, selesai, seolah seperti itu aja. Tapi ya buat engineer itu tuh benar-benar mimpi buruk dan penuh dilema dan bahkan penuh drama itu dalam proses pengerjaannya. Jadi intinya gini, bahkan, dalam proses pengerjaannya setiap keputusan kecil itu bisa berdampak besar, mulai dari biaya servernya naik gitu kan, terus juga datanya masalah konsistensinya di datanya gitu kan, terus juga performanya yang bisa melambung gitu kan. Tapi lucunya gini, tanpa tombol like, seharusnya sosial media sekarang tuh mungkin nggak akan seseru ini gitu loh, tanpa tombol like ini gitu kan. Jadi ini fitur kecil yang efeknya sangat-sangat super besar. Dan gini, menurut teman-teman kira-kira fitur kecil apa lagi nih yang diam-diam bikin database ataupun server, ya apalagi saya software engineer-nya akan tersiksa itu ketika pembuatannya. Ya di sini teman-teman boleh curhat-curhat di komentar tentang itu. Saya pengen lihat insight-nya dari teman-teman, apa sih fitur-fitur yang terlihat sepele tapi sebenarnya masif banget, dampaknya dan dalam pembuatannya itu sangat-sangat sulit. Jadi gitu aja, sekian dari saya. Thank you for watching. Salam backend magang.